Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara bukan obrolan biasa, bukan sekedar obrolan. Ya. Jadi kali ini kita kedatangan seorang jurnalis senior yang sudah malang melintang di bidang jurnalistik. Mulai sejak tahun berapa, sudah lama kayaknya malang melintang di dunia jurnalistik. Mari kita sapa dulu, apa kabar? Baik, kabar baik Mas Ibung. Oh, baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita sebut siapa ini namanya? King Abdul Rahim ya? Ya, begitulah. Nama saya itu sebetulnya nama aslinya itu Abdul Rahim. Ya. Kalau di televisi itu biasanya saya dipanggil atau disebut King Abdul Rahim, Mas Ipung. Oh gitu ya. Cuma ada beberapa teman yang tiba-tiba menjuluki atau menambahi nama saya depan itu ditambahi King, jadi agak mirip-mirip. Saya tanya alasannya kenapa ditambah King, biar mirip-mirip Raja Arab Saudi katanya. Jadi kalau di Arab Saudi itu kan King Abdul Aziz. Oh, Ya, iya. jadi kalau saya itu King Abdul Rahim. King Abdul Rahim. Gitu Mas Ipung. Jadi kali ini kita kita akan membahas tentang kredibilitas perusahaan media gitu ya. Maksudnya Saya boleh gak apa-apa ya, agak antara santai gini ya. Ya nggak apa-apa, santai kita ini kan bukan Ya. bukan sekedar obrolan kan. Betul. Kredibilitasnya perusahaan media mungkin saat ini antara perusahaan media dengan media sosial itu banyak orang yang menganggapnya itu hampir sama, tapi Betul. sebenarnya cukup berbeda jauh gitu ya, perusahaan media dengan media sosial. Nah itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum mengarah ke pembahasan itu, singkatlah sedikit tentang King Abdul Rahim ini. Apa saya yang harus sana ya? Sejak namanya King Abdul Rahim? Sejak kapan sih jadi seorang jurnalis di Kabupaten Sumeneb itu? Singkat saja mungkin. Iya, jadi saya memulai menekuni lah, katakanlah begitu, menekuni dunia jurnalistik itu sejak tahun 2008 akhir ya, perkiraan Desember atau bulan 11-12 itulah. Jadi pada waktu itu saya kebetulan ada teman yang menawari saya itu untuk jadi wartawan gitu loh Mas Ipong. Nah, karena pada waktu itu posisi saya juga nganggur, akhirnya saya terima. Ini singkat-singkat saja ya, karena mahasiswa baru lulus, penganggur gitu ya. lagi gitu kan. Jadi akhirnya padahal sebelumnya saya tidak ada basic sama sekali di jurnalistik. Iya. Gak ada sama sekali basic. Cuma saya pada saat kuliah atau sebelum kuliah itu saya sudah suka menulis. Jadi menulis apa saja, tentang menulis puisi, menulis opini, artikel, pokoknya macam-macam, cerpen. Dan saya memang suka menulis. Nah, tanpa berpikir panjang saya langsung terima itu tawaran. Akhirnya singkat cerita saya di training, kemudian magang selama 3 bulan. Training itu selama kurang lebih 15 hari. Di training secara khusus. Ini singkatnya ya, Iya. prosesnya sebetulnya sangat, kalau saya ingat-ingat itu sampai sekarang, proses training itu sangat ngeri sekali. Ternyata memang instruktur saya itu yang mentraining saya itu memang betul-betul menyiapkan sosok jurnalis yang fighter ternyata. Jadi saya Yang berkualitas, ya, yang berkualitas iya, yang tahan banting iya, yang idealis juga iya, dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu sangat sangat parah lah pada waktu itu, dimana pada waktu itu belum ada gadget seperti saat ini. Iya. Belum ada Android, belum ada HP laptop itu ya kan sekarang itu ya. gitu. Jadi memang
saya itu pada waktu itu memang kayaknya gitu ya. Itu pun saya baru sadar setelah beberapa tahun. Memang kayaknya dibentuk seperti itu, harus dibentuk seperti itu. Jadi tahun 2008 akhir itu. 2008 akhir. Ya. Ada yang lupa ini. Awalnya itu langsung terjun ke apa? Media. Kalau dulu nggak ada elektronik, nggak ada media online ya. Belum jarang ada, ya. belum ada Mas belum sekali. ada malah. Cetak apa ke televisi atau ke elektronik radio? Jadi saya di elektronik, di televisi. Di televisi. Jadi pada waktu itu aduh, jadi wartawan itu sangat sulit sekali. Penuh perjuangan dan penuh penderitaan, saya pikir begitu. Jadi itu pun tidak banyak. Wartawan pada waktu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi sebetulnya istilah wartawan abal-abal, wartawan bodrek gitu itu ya. sebetulnya sudah ada sejak saya bergabung katakanlah menekuni dunia jurnalistik itu. Jadi waktu itu kalau dihitung itu saya ingat sekali itu sekitar nggak nyampe 30 orang itu yang sudah dengan yang abal-abal, dengan yang bodrek, dengan yang mingguan, dengan yang bulanan, bahkan dengan yang harian. Ya kurang lebih Yang 30. berkualitas. Ya, yang 30. Jadi, Tapi mereka meskipun terbilang abal-abal atau wartawan mingguan atau bulanan, kalau boleh saya katakan itu lebih jauh berkualitas yang dulu daripada dalam tanda kutip ya. Saya tidak mencoba kemudian membanding-bandingkan atau menyinggung siapapun, tidak. Dari sisi tulisannya iya, kemudian dari sisi attitude-nya juga iya, etikanya juga iya gitu. Karena memang zamannya sangat mendukung pada waktu itu. Nanti berarti untuk menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan, apalagi memiliki perusahaan media itu sangat sulit berarti ya. Nanti kita bahas nanti ya. Kita nanti bahas. Nanti nyampe nanti. Singkat, ada satu lagi singkat. Ada pengalaman lucu dan menarik tidak pada pertama kali atau gimana itu? Lucunya di dunia jurnalistik ini. Lucunya banyak sekali. Tapi lucu mungkin versi saya. Jadi tidak ke semua orang. Untuk belum diri sendiri lah, mungkin orang lain juga bisa menganggap lucu kalau itu memang lucu. Jadi itu kan peralatan saya belum ada kan. Kayak kameranya itu kamera jadul. Jadi kayak kamera kaset itu yang ada pitanya. Nah, itu apa dulu itu yang ngetren Sony gitu. Sony tipe berapa itu saya lupa. Jadi pakai kaset itu. Jadi cara kirimnya pun agak sulit. Dulu itu kirimnya itu kalau teman saya itu di wartawan SCTV itu pakai bis malah kirim kaset itu ke biro Surabaya. Tapi kalau yang saya itu alhamdulillah sudah mulai pakai diedit dulu dengan pakai laptop, kemudian di cloning, kemudian diedit, tulis naskah di laptop baru dikirim via internet pada waktu itu. Tapi internet pada waktu itu sangat sulit sekali. Jadi artinya kecepatan pada waktu itu sangat. Masih masa-masa warnet itu ya? Iya, masa warnet. Warnet itu pun tidak semua. Tapi susah jadi warnet ya dulu. Susah iya, tidak semua warnet yang bisa langsung connect gitu loh dengan server yang ada di kantor kita. Jadi harus pindah lain. Macam-macam pokoknya. Jadi lucunya ya tidak ada sih. Tidak ada yang lucu, justru yang banyak itu adalah dukanya yang banyak malah. Enggak, maksudnya iya ketemu orang itu dianggap itu dimarah-marahin atau seperti apa, ketemu narasumber. Kalau dulu kalau sejauh ini itu saya itu tidak pernah tanda kutip ya, tidak pernah dimarahi tanda kutip. Tapi kalau ditolak sering. Tapi kalau dimarahi kemudian saya tiba-tiba dimarahi tidak.
Tapi kalau saya ditolak, ya sering itu saya ditolak. Ada pernah kejadian dulu itu saya mau liputan demam berdarah di rumah sakit ini. Tiba-tiba saya ditolak. Rumah sakit Sumeneb. Ya, salah satu rumah sakit di Sumeneb. Tiba-tiba saya ditolak dengan alasan ini dan itu, ini dan itu. Akhirnya sampai pada waktu itu saya itu dibahas di rapat paripurna DPRD. Jadi DPRD itu mengadakan rapat dengan ID pada waktu itu. Kemudian pihak rumah sakit juga dilibatkan. Ya sedikit bentrok tanda kutip ya, bukan bentrok fisik, bentrok pendapat gitu ya. Pendapat. Ya begitu. Ya, ini kita masuk ke apa? Ya, berbincang-bincang santai gitulah ya. Masuk kepada perusahaan media dan media sosial. Ini kan banyak masyarakat, karena masyarakat awam ya, masyarakat umum yang kurang begitu paham tentang yang namanya media, yang namanya informasi di mana saja ya itulah informasi. Betul. Tapi bedanya perusahaan media dengan media sosial sehingga masyarakat itu paham mana yang hasil dari, seperti apa sih hasil karya perusahaan media dengan media sosial gitu. Ya. Saya ingat betul waktu itu tahun 2020. Itu baru ada media online yang namanya Detik. Iya. Itu baru menyusul liputan 6 dan lain sebagainya itu. Setahu saya pada waktu itu Okezone masih belum ada. Sindonews belum ada. Pokoknya yang lain yang paling saya ingat pada waktu itu pertama kali yang saya tahu tentang media online itu adalah detik.com. Ada sekarang masih pada waktu itu yang jadi kontrinya itu senior juga. Senior lebih dulu saya. Lebih dulu dianya daripada saya. Pada tahun 2010 itu. 2010 itu pun sampai selang beberapa tahun, 2011, 12. Nah, yang menjamur dunia jurnalistik online itu yang bisa diakses melalui itu sejak tahun 2014 itu sudah makin menjamur sekali. Tiba-tiba ada media ini, tiba-tiba media ini dan sebagainya. Apalagi sekarang ya sampai banyaknya itu hampir nggak kehitung gitu loh. Sekarang itu sudah nyaris tidak kelihatan ini mana yang wartawan potret. Betul. Saking banyaknya wartawan. Cuma begini, apa sih yang membedakan media sosial dengan media mainstream atau media massa gitulah. Media massa. Iya, yang membedakan itu yang pertama adalah perusahaannya. Kalau medsos itu kan perusahaannya di Facebook, di Twitter, di IG, itu kalau medsos kan. Tapi kalau di perusahaan media itu jelas ada perusahaannya, dia dapat Kemenkumhamnya ada, kemudian notarisnya juga ada, bahkan akreditasi dari Dewan Pers itu ada. Itu dari sisi legalitasnya. Kalau di medsos itu kan nggak perlu legalitas kan. Tapi kalau yang penting share. Enggak, maksudnya kalau perusahaannya itu kan juga yang jelas punya legalitas jelas. Betul. Kayak YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu kan punya perusahaan yang jelas juga kan. Iya, betul. Tetapi dia tidak maksudnya gini. Media sosial itu adalah media, gampangnya begini sederhananya, yang dipegang oleh satu orang, gitulah. Katakanlah YouTube itu punya siapa, gitu kan. Sehingga orang itu bisa mengakses semuanya. Kemudian Facebook itu punyanya siapa. Kemudian orang-orang itu bisa mengakses semuanya. Tapi kalau media mainstream atau media massa itu nggak bisa. Memberikan informasi gitu ya. Bukan. Meskipun punya perusahaan, katakanlah bantal.com. Bantal.com itu nggak semua orang bisa mengakses, masuk secara bebas. Dalam artian dia tidak bisa berkontribusi, tidak bisa mengupload, tidak bisa mengedit dan lain sebagainya, kecuali sepengetahuan
yang pegang atau adminnya bantal.com itu. Tapi kalau di Facebook orang semuanya bisa ngupload semuanya. Berarti kalau media massa itu ya ada pekerjanya, wartawannya. Betul. Ada struktur daerah, namanya perusahaan itu ya. Tapi kalau di Facebook itu tidak semua orang umum masyarakat awam itu bisa mengupload informasi di kanal itu. Di kanal itu lah. Kalau media massa itu, kalau media sosial ya siapa saja. Siapa saja boleh. Dan informasi itu benar atau tidaknya ya bodo amat gitu. Bodo amat, tapi kalau media massa harus terverifikasi. Dan lain sebagainya, betul. Begitu. Kemudian yang membedakan juga adalah kalau di media sosial itu pengupload itu, pengguna itu tidak perlu menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. Oh iya. Ya kan? Jadi ya seenaknya sendiri gitu kan, mau nulis apa saja itu silahkan gitu. Nah, persoalan nanti apakah ini melanggar, ini persoalan lain, bab lain nanti kita bisa bicarakan atau diskusikan. Tapi kalau di jurnalistik itu ada etika, ada kode-kode etik yang harus dipenuhi oleh wartawan, oleh jurnalisnya atau kontrinya. Nah, itu yang membedakan kita ketika bekerja. Ketika bekerja, mulai dari proses perencanaan liputan, merencanakan liputan, mengkonsep liputan, sehingga kemudian meliput, mengolah data, kemudian menyajikan sebuah berita, kemudian diupload ke media sosial. Itu ada kode etik yang harus dipenuhi oleh seorang wartawan. Nah, yang bukan wartawan itu nggak mungkin tahu, bodoh amat, nggak akan peduli soal itu. Yang penting nulis saja di media sosial. Itu loh maksudnya. Jadi bedanya di situ. Nah, yang perlu kita secara bersama-sama bahu-membahu mengkampanyekan itu kan semakin banyak, semakin hari kehidupan kita itu digempur dengan banyaknya berseliwerannya media sosial, dunia maya. Itu yang perlu kita waspadai. Artinya kenapa harus diwaspadai? Karena namanya orang-orang itu sudah tidak memenuhi kode etik jurnalistik, gitu ya. Jadi orang akan dengan seenaknya sendiri, segampangnya, tanpa memverifikasi apakah berita, apakah itu benar atau tidak, apakah itu menyinggung atau tidak, apakah itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada atau tidak. Itu yang perlu kita kampanyekan. Jadi setiap informasi, karena kita itu adalah negara hukum, gitu ya. Setiap informasi ya yang terjadi di lingkungan kita atau di Indonesia ya memang harus dikonfirmasi, dikonfirmasi kepada yang berwenang gitu ya. Kalau misalkan dengan kriminal ini larinya ke polisi, kalau soal pemerintahan mungkin ya larinya ke pemerintah, kan begitu. Tidak langsung ini kita lari ke masyarakat awam, tidak kan? Iya. Sekarang kan banyak sekali gitu ya, dengan adanya HP Android itu. Orang merekam, memfoto, kemudian diupload di media sosial tanpa memverifikasi soal benar atau tidaknya, detil atau tidaknya foto yang diambil itu, mereka tidak peduli. Dan itu sangat berbahaya sekali, Jadi intinya begini ya, media massa itu ya mungkin bukan mungkin lagi, hingga saat ini ya media yang cukup dipercaya kebenarannya gitu ya. Belum tentu juga ya. Belum tentu. Sekarang pemahaman masyarakat itu sudah agak mulai bergeser. Bergesernya kenapa? Karena ya kena imbas media sosial itu. Sehingga orang kemudian beranggapan media-media mainstream yang mengeluarkan pemberitaan-pemberitaan terkini itu dianggapnya juga itu bohong atau masa iya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu sudah mulai terpengaruh dengan berita-berita di luar media mainstream itu, sehingga menganggapnya sama gitu. Tapi
seiring dengan berjalannya waktu itu apa istilahnya adalah kode alam lah istilahnya, bukan kode alam ya, apa namanya? Apa? Ya kode alam, ya. Maksudnya alam mengalir sendiri. Nah, dengan betul. sendirinya. Jadi artinya orang akan semakin bisa membedakan mana yang hoax atau mana yang benar-benar terjadi. Gitu loh. Enggak. Ada orang yang begini. Ya informasi, misalkan ada suatu kejadian, ya kejadian entah itu penangkapan atau apa gitu kan, langsung kita ada masyarakat umum yang upload yang memberikan informasinya di media sosial lah katakanlah. Tapi ada seorang jurnalis yang juga memberikan informasi di media masanya, gitu kan. Nah ini kan produk memberikan informasi ini kan jelas beda kan ya. Oh beda, sangat beda sekali. Meskipun nggak, maksudnya maaf ya belumnya. Meskipun itu masih dugaan semisal karena masih belum diputuskan oleh pengadilan. Ini ada banyak masyarakat yang menyamakan, wah ini masih belum apa. Nah ini bedanya seperti apa sih? Jadi biar lebih sistematis pembicaraan kita begini. Mari kita urai siapa sih yang dikatakan wartawan itu. Nah betul. Nah, kemudian apakah orang itu bisa menjadi wartawan? Betul. Apakah semua orang bisa menjadi wartawan? Maka jawabannya adalah apakah semua orang bisa menjadi wartawan? Bisa. Bisa ya. Bisa, semua orang bisa menjadi wartawan. Selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pers nomor 99 tahun 40 itu, kemudian beberapa pasal dan ayatnya ke belakang itu. Juga. Yang kedua, senyampang dia mendapat legalitas dari sebuah perusahaan pers. Itu bisa, semua orang bisa jadi wartawan. Nah, bagaimana dalam undang-undang itu disebutkan dalam kode etik itu wartawan itu harus yang pertama dia harus independen. Betul. Ya kan? Independen itu dalam artian menitik beratkan pandangan si wartawan itu pada poros tengah. Artinya kan ada nih hukum jurnalistik harus cover both side atau apalah yang lain itu. Jadi tidak hanya dari cover both side itu adalah keseimbangan data. Jadi wawancara itu tidak boleh hanya dilakukan pada satu narasumber, tapi harus 2 atau 3 narasumber malah. Nah, dari pandangan itu maka si wartawan itu tidak boleh condong terhadap salah satu narasumber. Tidak boleh. Maka itu yang dikatakan independensi wartawan. Tidak boleh condong terhadap salah satu narasumber. Itu. Kemudian adalah si wartawan itu tidak boleh beropini. Karena dia sudah condong terhadap salah satu narasumber, maka dia akan membuat opini. Itu juga dilarang. Yang opini itu bagaimana? Opini itu berusaha mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan materi berita. Materi berita yang ingin disampaikan. Betul. Jadi dikait-kaitkan lah dia coba ngarang bahasa atau penyusunan kalimat itu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan materi yang ingin disampaikan atau disajikan. Nah, yang selanjutnya adalah wartawan itu juga tidak boleh saat menulis, saat mengulas sebuah berita itu harus begini. Tidak boleh bertentangan dengan hati nuraninya. Ini yang sangat sulit sekali dilakukan oleh seorang wartawan. Betul. Jadi memang harus orang-orang yang mempunyai iman yang kuat. Jadi siapa saja warga Indonesia betul. Ya boleh bisa menjadi wartawan. Menjadi wartawan. Tapi
ada hal-hal yang Harus dipenuhi harus dipenuhi persyaratan untuk bisa menjadi seorang wartawan. Betul. Berarti menjadi seorang, ini masuk ke yang awal tadi ya, berarti menjadi seorang wartawan itu atau menjadi seorang jurnalis itu sangat susah. Saya balik begini misalnya, saya bukan wartawan. Iya. Saya bukan wartawan. Tapi hasil tulisan saya itu sudah memenuhi kriteria atau kode etik jurnalistik. Apakah itu bisa dikatakan karya jurnalis? Tik. Coba saya tanya. Gimana maksudnya? Si Bukan Fulan, wartawan. Iya. dia bukan wartawan. Saya anggaplah ya. Ya, Mas Ipung itu bukan wartawan. Ya kan? Tapi hasil tulisan Mas Ipung itu sudah memenuhi kode etik jurnalistik. Iya, betul ya. Ya bukan. Bukan. Alasannya kenapa? Ya mungkin ya karena tidak diinformasikan atau melalui perusahaan media yang berlegalitas. Ya. Bisa nggak seperti itu? Nah sekarang itu kan ada yang namanya jurnalisme Jurnalis citizen, ya warga gitu ya. atau jurnalis warga itu. Jadi semua orang sebetulnya itu bisa disebut warga. Tapi jurnalis warga itu kan lebih kepada apa namanya itu liputan-liputan yang soft news gitu ya, yang Kode etik jurnalistik itu Mas Ipung tidak hanya terbatas pada soft news atau hard news. Hard news gitu. Tidak hanya terbatas pada hard news atau soft news. Jadi kode etik jurnalis itu berlaku kedua-duanya. Enggak, maksudnya saya bukan wartawan. Tapi karya saya ini sudah memenuhi kode etik jurnalistik misalnya. Ya. Sudah memenuhi undang-undang tentang jurnalistik misal. Saya kirimkan ke perusahaan media. Atau di Facebook lah, kalau perusahaan media yang sudah jelas di Facebook lah. Apakah ini dikatakan wartawan? Kan bukan kan? Bukan kan? Kalau media itu tidak dimuat, berita itu, informasi itu tidak dimuat di perusahaan media yang berlegalitas. Kan begitu kan? Ya. Cuma karyanya ya karya jurnalistik, tapi bukan informasi yang mungkin dikatakan informasi media gitu ya. Saya misalnya menulis sebuah karya jurnalistik, kemudian saya upload di Facebook misalnya. Iya. Itu gimana? Karya jurnalistik seperti apa dulu? Ya karya jurnalistik lah, katakanlah misalnya sebuah peristiwa. Kalau ke peristiwa misalkan tata cara membuat sesuatu misalkan, itu apa namanya, liputan apa itu? Ini misalnya Mas Ipung itu jalan-jalan, suatu sore jalan-jalan, seret. Pas di tengah jalan itu melihat sebuah kecelakaan, ya kan? Kecelakaan kemudian menyebabkan korban, entah itu meninggal atau luka-luka. Kemudian Mas Ipung itu menulis peristiwa itu sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik. Ya, dia wawancara, kemudian datanya dilengkapi, kenapa bisa kecelakaan, korbannya apa saja, kemudian pokoknya semua kaidah-kaidah jurnalis itu sudah dipenuhi. Wawancara, konfirmasi ke saksi, bahkan ke kepolisian gitu. Sudah wawancara. Oke. Setelah itu jadi itu barang, tulisan itu kemudian diupload lah ke YouTube, ke Facebook misalnya. Iya kan? Apakah itu dibenarkan? Kalau secara karya jurnalistik mungkin iya. Tapi kalau mengacu terhadap legalitas perusahaan media ya bukan. Karena secara pribadi ya bukan mengarah kepada aplikasinya gitu ya, bukan kepada aplikasinya. Akun saya sebenarnya ya bukan kalau menurut saya. Maksudnya bukan apa? Maksudnya tidak, bukan. Nah, dia karya jurnalistik apa enggak? Karya jurnalistik. Terus? Karya jurnalistik.
Gimana? Bukan. Bukan gitu ya? Begitu, bukan. Karena dalam pemberitaan itu kompleks dalam artian tersusun, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sama ketika saya liputan, kecelakaan atau gempa bumi atau apa semacamnya, saya edit, saya tulis naskahnya, kemudian saya kirim ke kantor. Terus disitulah fungsi daripada perangkat-perangkat lain dari sebuah produk jurnalisme. Di situ ada editor, ya kan, ada penyuntingnya juga, ada produsernya juga, ada segala macam. Jadi kalaupun si fulan itu menulis sudah secara benar, sudah sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik, tapi dia tidak melalui proses-proses sebelumnya atau sesudahnya, katakanlah seperti masuk di editor, masuk di penyunting, masuk di redaksi katakanlah, maka dia bukan produk jurnalistik. Kalau ya mungkin seperti itu. Cuma kalau secara umum gitu ya, kalau secara umum dalam artian ya maksudnya bukan secara utuh dibilang karya jurnalistik. Kalau karyanya mungkin iya, tapi kalau secara utuh dengan proses penguploadannya, dengan proses penerbitannya dan lain sebagainya, itu bukan karya jurnalistik. Betul. Itu. Kalau secara utuh gitu ya, kalau secara utuh. Karena begini. Tapi karyanya sudah memenuhi. Kalau karyanya bukan, maksudnya tulisannya bukan ya. masuk. Karena dia nggak masuk di editor. Siapa editornya? Tapi ini kan sudah memenuhi. Wawancara. Iya, betul. Wawancara ke ke narasumber, mencari informasi, menggali informasi ke narasumber. Tetap bukan sebuah karya jurnalistik. Karena ada tahapan-tahapannya begitu ya. Iya, dia nggak masuk ke redaksi, nggak ada yang edit, nggak ada struktur. Tanpa ada penyaringan lagi. Betul. Itu maksudnya ya. Karena intinya begini, kenapa itu dikatakan jurnalis warga begini? Sama dengan kita ini sebetulnya jurnalis warga juga, cuma kita ini legal karena bagian dari perusahaan. Bagian dari perusahaan terbawah lah, kalau Kontri itu perusahaan bagian terbawah dari perusahaan. Saya ketika menulis sebuah berita, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas berita yang saya tulis, bertanggung sepenuhnya. Tetapi ketika berita yang saya tulis itu dan saya bertanggung jawab sepenuhnya itu kemudian saya kirim ke redaksi, maka saya tidak bertanggung jawab penuh. Iya, betul. Iya. Saya tidak bertanggung jawab penuh. Sudah tanggung jawab perusahaan. Sudah tanggung jawab redaksi. Redaksi perusahaan lah istilahnya. Betul. Jadi kalau di media sosial meskipun sudah memenuhi karya jurnalistik, ya tidak bisa karena bukan perusahaan media. Betul. Secara pribadi ke akunnya gitu maksudnya ya, bukan secara ke aplikasinya. Kalau aplikasinya mungkin legalitasnya bagus. Kan pemahaman kita kan begini, pemahaman kita itu begini. Informasi atau berita atau kabar ini kan ada banyak macamnya, Mas Ipong. Banyak sekali. Sekarang begini, ketika ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Ada rambu-rambu lalu lintas, ya. Itu dikatakan apa? Informasi. Betul. Tapi informasi yang bersifat gambar cuma. Gambar atau isyarat. Isyarat. Betul. Kemudian ada woro-woro. Jadi selembar kertas, banner tulis gitu ya? di mana-mana. Atau itu banner. apa? Itu apa? Ya, informasi juga. Informasi. Kemudian ada gambar, foto, bahkan video. Itu dikatakan juga. Informasi juga kan. Nah, informasi yang benar itu adalah informasi yang disaring
sesuai, ini versi jurnalistik lagi ya, ya, versi jurnalistik lagi. Nah, yang sesuai dengan undang-undang nomor Undang-undang 99 PES ya, 99 tahun nomor 40 tahun 1999. Itu. Tulisan ini apa? Informasi Atau berita kan? atau iya, informasi, kabar Sama kemudian ya seperti yang di dicontohkan Facebook itu kan kabar, ada orang yang ditemukan apa, itu kan informasi. Iya, informasi. Kebenaran tidaknya nggak ada yang jamin. nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Baru ketika perusahaan media atau media massa yang menginformasikan dengan proses yang katakanlah sesuai dengan undang-undang pers kayak etika jurnalistik, itu baru dibilang informasi yang valid. Ya. Bukan benar, Valid, valid. informasi yang valid. Iya. Itu. Jadi ya sangat berbeda ya, sedikit mungkin meskipun kita tidak begitu paham tentang hukum ya, Ya. tentang hukum ya. Ada pesan nggak kepada pelaku orang-orang yang aktif di media sosial ini agar tidak tersandung terhadap kasus hukum misal ya, entah dengan memberikan informasi yang cukup. Sebetulnya sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali bagi rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis, kontributor. Enggak, khusus kepada masyarakat umum yang Oh. seseringkali mengupload apa saja yang media sosial itu harus hati-hati. Ini sekarang kan bukan masuk ke ranah undang-undang PES lagi, tapi masuk ke ranah undang-undang ITE. Betul. Kalau media sosial itu Ya. ke pribadi akunnya. Ya, bahkan terakhir itu kan Polres Sumeneb itu mengeluarkan apa ya, semacam ancaman lah. Iya, betul. Semacam ancaman bagi jadi siapa saja yang menyebarluaskan, share Hoax. atau berita gambar-gambar kecelakaan di tengah jalan. Betul. Kemudian disebar ke media sosial, maka akan diancam apa gitu kan, baru itu. Jadi bagi saya itu saya sangat setuju sekali. Itu sangat setuju sekali. Karena begini, sesuatu yang kita lihat melalui media sosial itu pengaruhnya besar sekali terhadap pola pikir kita. Pengaruhnya sangat besar sekali. Contoh misalnya, ada orang kecelakaan, tiba-tiba berlumuran darah begini, diupload. Bisa-bisa orang yang Mengupload itu. jijik dengan gambar itu bisa-bisa nggak makan loh dia sampai 5 hari. Karena keingat terus apa yang dilihat. Nah, itu Atau- salah satu efek negatifnya. Meskipun seperti ini ya, ini kan banyak orang-orang pelaku media sosial ini kan, mohon maafin, ini dalam tanda kutip, bagaimana caranya mencuri kan. Kalau di kode etik jurnalistik itu kan tidak boleh kan memberikan informasi seperti itu kan. Ini kan harus hati-hati orang-orang pelaku media sosial ini kan. Ya. Seperti YouTube lah, seperti Facebook lah. Jadi seperti intinya kan TikTok lah. begini. Tapi ini bukan perusahaannya kepada masyarakat umum yang. Betul. Salah satunya begini. Jadi jurnalistik itu harus memenuhi beberapa unsur. Apa nilai? Nilai informatif, kemudian nilai edukatif, kemudian nilai informatif, edukatif, menghibur. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan motivasi. Itu salah satu nilai dari jurnalistik itu yang harus kita penuhi. Jadi berita yang ditayangkan itu minimal dia menghibur. Kalau tidak menghibur, minimal dia mendidik. Mendidik kepada pendengar, pembaca, kemudian penonton. Itu harus mendidik. Kemudian harus mengandung nilai produktif. Semacam termotivasi. Jadi begitu melihat, membaca atau menonton sebuah karya jurnalistik itu, dia akan merasa termotivasi. Sehingga dia produktif gitu loh, untuk hal-hal yang lebih baik. Maka 4 nilai itu yang seringkali
seringkali kita abaikan gitulah. Ya demi kejar tayang Demi demi kejar tayang, apa, seringkali itu diabaikan. Padahal itu nilai-nilai yang harus kita sampaikan kepada masyarakat dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dari nilai dari jurnalisme itu. Gitu. Nah, yang terpenting lagi untuk masyarakat kita, terutama kita sendiri, masih sering kita ini terpancing. Khususnya kita sendiri ya, Iya. sebagai jurnalis, sebagai Masih sering. seorang jurnalis. Ya karena gempuran informasi itu sehingga kita sulit untuk membedakan atau mengklarifikasi, sehingga otak kita itu termakan cepet Kejar sekali. tayang gitu ya, Betul. kejar tayang. Nah, tapi padahal kita sadar bahwa informasi yang valid itu ya dari perusahaan kita, Betul. bukan benar dan tidaknya ya, validnya saja gitu ya. Karena memang kita memilih narasumber yang memang kompeten. Ya, jadi Gitu kan. itu yang sering kita Sadar sebenarnya kita meskipun tidak harus kejar tayang gitu kan. begitulah. Begitulah ya. Ada mungkin ya yang terakhir ini apa? Saya sudah lupa ini yang Ada lagi satu kejadian. Ada satu. Ini bagi saya lucu ini. Pernah saya itu liputan kecelakaan. Oh iya. Kecelakaan pada tahun 2013 atau 14 gitu. Laka, itu, ya? Laka, rombongan dia. Rombongan. Setelah itu saya dengar ada kecelakaan rombongan itu. Saya liput. Itu ada yang meninggal 3 di tempat. 3 itu ada 2 itu meninggal di rumah sakit. 1 ini masih kritis. 1 ini masih kritis. Jadi karena kejar tayang gitu ya, biar ini tayang. Ini kan jumlah 3, 2, 1 kan? Iya. Berarti 6. 6. Korbannya semua 6. 6. 3 meninggal di tempat, 2 meninggal di 2 rumah sakit, 1 1 masih kritis. kritis di rumah 6 sakit. berarti. Tapi ada teman saya ini yang menulis langsung meninggal semua. Gimana kalau seperti itu? Ya karena pandangan sudah perkiraannya si teman saya wartawan itu yang kritis itu sudah pasti meninggal. Padahal masih belum memberikan belum meninggal. mencari informasi gitu ya. Ini kritis saja. Apakah Sudah itu gara-gara kejar tayang? kejar tayang ya biar naik juga. Biar naik juga. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah bukan. Enggak, maksudnya alhamdulillah beritanya. Alhamdulillah meninggal ini. Yang kritis ini meninggal. Kalau meninggal. Ya bukan alhamdulillah lah, maksudnya meninggal semua lah istilahnya, informasinya berarti valid gitu ya. Alhamdulillahnya itu sesuai dengan berita. Sesuai dengan berita, bukan alhamdulillah kepada yang meninggal. Bukan. Itu salah satu kejadian. Aduh, ini cerita. Iya bukan. Tapi begini kadang-kadang ya, boleh dijawab atau boleh tidak dijawab gitu ya. Tapi ada dalam tanda kutip ini ya, tanda kutip. Ada yang banyak orang yang mengatakan, terakhir mungkin ini ya, ada yang banyak mengatakan bahwa jadi peribahasa sih sebenarnya. Kadang-kadang wartawan itu dibilang apa, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Iya. Ada yang bilang seperti itu. Ya, Gimana ini sebetulnya sebenarnya cara meluruskan ini sebenarnya? Sebetulnya begitu. Tidak begitu sebetulnya kalau kita ini sudah siap mental lahir batin berdemokrasi. Tidak begitu sebetulnya. Cuma anekdot, tapi itu mendekati kebenaran. Bayangkan ketika kita ada orang mengalami musibah, kita datang untuk meliput. Ya kan? Kita datang untuk meliput. Orang nangis histeris, kita ambil gambarnya. Orang lagi sedang bersedih, kita ambil gambarnya. Tapi kalau kita didasari pada 4 nilai yang barusan saya sebutkan itu ya tidak. Tidak gitu ya. Ya. Tapi secara umum mungkin ya Mungkin ada benarnya. Ada benarnya. Tapi kalau biar kemudian peristiwa yang tidak terjadi seperti ini kan nilai-nilai edukatifnya kemudian keluar. Iya. Pokoknya empat nilai jurnalisme itu jangan sampai hilang. Oke, mungkin sudah cukup dulu ya, nanti kita berbincang-bincang lagi.
atau kita bisa menghadirkan wartawan yang mungkin lebih senior yang sudah katakanlah pensiun dari dunia wartawan gitu ya. Kalau kita Tapi saya belum ya, belum kalau pensiun. masih aktif di dunia jurnalistik. Karena mungkin dulunya kalau saya pribadi sih ya sama sebenarnya, tidak ada basic ke jurnalistik, tapi karena tahu, tapi lama kelamaan menjadi sebuah hobi. Betul. Dan satu lagi, jadi kalau bagi saya pribadi itu menyambung hidup melalui kerja atau menekuni dunia wartawan itu tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Tidak nutut lah berapa sih bayaran kita gitu kan. Tetapi kalau niat minimal menyalurkan hobi atau memberikan hobi, informasi, kemudian niatan kita nilainya itu gitu memberikan informasi yang positif yang mengandung empat nilai yang saya sebutkan tadi itu, alhamdulillah bisa. Ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip yang paling terakhir ini. Tadi sudah bilang yang terakhir dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ini tidak membahas apa ya. Ada yang bilang bahwa wartawan itu adalah ghibah katanya, atau memberikan informasi. Ini dalam hal tidak membahas. Ini hanya sekedar obrolan saja ya. Tapi bagaimana ketika dulu seorang, ini mungkin bisa jadi membahas selanjutnya, tapi singkat saja nanti. Seorang Abu Lahab yang Abu Jahal yang seperti itu, Abu Lahab itu juga masuk dalam informasi yang dikabarkan dalam Al-Quran, itu kan juga ada. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu kan itu informasi juga kan, sebagai informasi Al-Quran juga kan, petunjuk kan. Nah, apakah kita yang memberikan misal ini ya, memberikan informasi ada satu pejabat yang korupsi, kemudian kita liput, kita berikan informasi, apakah itu dikatakan ghibah? Membicarakan kejelekan orang? Kan tidak. Kalau menurut saya sih tidak. Kita ini meskipun bukan malaikat, tapi mungkin ya memberikan informasi agar orang tidak melakukan hal seperti itu juga kan. Begitu kan. Nanti pembahasan ini kita bahas sama di bab berikutnya kita menghadirkan ahlul istilahnya ahlu yang mungkin paham tentang ghibah atau seperti apa gitu kan ya, ahli agama kan mungkin kapan-kapan nanti kita ya. Siap. Terima kasih sudah hadir ke sini. Kita berbincang-bincang di bukan sekedar obrolan. Mudah-mudahan saudara King Abdurrahim ini sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan penontonnya juga semoga sehat-sehat. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih sahabat King Abdurrahim. Cukup ya sampai di sini pemirsa. Kita akan berjumpa di lain waktu. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.